Ya, kita lanjut fisika kelas 11, kinematika gerak halaman 62 sampai 84 bab 2 ya. Nomor 1, mari kita lihat soalnya. Ya. Bola A dilemparkan condong ke atas dengan sudut elevasi 37 derajat dari permukaan tanah. Dengan kecepatan awal 15 meter per second, jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, waktu yang diperlukan bola untuk mencapai titik tertinggi adalah berapa? Ya. 1,5 second, B 1,2 second, C 0,90 second, D 0,60 second, dan E 0,45 second. Diketahui V0 kecepatan awal itu 15 meter per second, alfa 37 derajat, G 10 meter per second kuadrat. Ditanya adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi. Mari kita jawab. VY rumusnya min GT ditambah V0 kali sin alfa. V-nya 0 ya, karena kecepatan terhadap sumbu Y itu 0 pada saat titik tertinggi, jadi min GT tambah V0 sin alfa. Lalu pindah ruas, GT sama dengan V0 dikali sin alfa, sehingga T maksimum adalah V0 sin alfa dibagi G. Jadi T sama dengan 15 sin 37 per 10. T nya 15 kali 0,6 bagi 10, T nya adalah 9 per 10, itu 0,9 sekon. Jadi jawabannya C, 0,9 sekon. Kita berpindah ke soal berikutnya. Ya, nomor 2A. Ari menendang bola sepak dengan membentuk sudut 30, elevasi 30 derajat. Jika kecepatan awal bola 30 meter per second dan G-nya 10 meter per second kuadrat, besar jarak mendatar terjauh yang dapat dicapai bola tersebut adalah berapa? Kita jawab ya. Diketahui V0-nya adalah 30 meter per second, alfa adalah 30 derajat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya besar jarak mendatar terjauh titik-titik atau X maksimum. Kita jawab X max rumusnya adalah V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. X max-nya adalah 30 kuadrat dikali sin 2 kali 30 derajat per 10. X max-nya adalah 900 dikali sin 60 per 10. Jadi X max-nya adalah 90 kali 1/2 akar 3. Jadi X max-nya adalah 45 akar 3. Pilihannya bagian D, 45 akar 3 meter. Cakep. Kita berpindah ke soal nomor 3 bagian A ya. Ini dia soalnya. Bola A dan B secara bersamaan dilemparkan dari permukaan tanah dengan kecepatan awal yang sama. Tetapi sudut elevasi yang terbentuk berbeda. Jika sudut elevasi yang terbentuk antara bola A dengan permukaan tanah adalah 30 derajat, sedangkan sudut elevasi antara bola B dengan permukaan tanah 45 derajat, perbandingan jarak jatuh bola dalam arah horizontal antara bola A dan bola B adalah berapa? Mari kita jawab. Diketahui bola A itu sudut elevasinya 30 derajat, berarti, dan bola B nya 45 derajat. V0 A, kecepatan awal A sama dengan kecepatan awal B, V0 B sama dengan V0. Ditanya adalah perbandingan jarak jatuh dalam arah horizontal adalah berapa? Ingat rumus X max itu rumusnya V0 kuadrat dikali sin 2 theta per G. Kan ada dua bola, maka perbandingkan juga dua bola ya. Jadi X max A dibagi X max B sama dengan V0 kuadrat kali sin 2 theta A per G. Per V0 kuadrat dikali sin 2 theta B per G juga. Kita bisa bagi G dengan G1 dan V0 kuadrat dengan V0 kuadrat juga 1. Jadi yang tersisa X max A per X max B sama dengan sin 2 theta A per sin 2 theta B. Masukkan theta A dan nilai theta B, maka kita bisa peroleh X max A dibagi X max B sama dengan sin 2 kali 30 derajat per sin 2 kali 45 derajat. 2 kali 30 60 ya, sin 60 per sin 90. Sin 60 adalah 1/2 akar 3 dibagi sin 91. Jadi jawabannya adalah akar 3
bagi 2. Jadi jawabannya C, akar 3 banding 2. Begitu ya. Kita berpindah ke bagian B, esainya. Ya. Bagian B, esai nomor 1, halaman 62, fisika kelas 11 bab 2, kinematika gerak. Bola yang bermasa 10 gram dilemparkan condong ke atas dari permukaan tanah dengan sudut elevasi 37 derajat dan kecepatan awal 30 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, ini S ya. S pangkat 2. Gitu. Tentukanlah bagian A waktu untuk mencapai titik tertinggi. Bagian B adalah tinggi maksimum yang dicapai bola. Bagian C kecepatan ketika mencapai titik tertinggi, dan D jarak bola jatuh di permukaan tanah. Itu yang ditanyakan, mari kita bahas. V0 sama dengan 30 meter per second, alfanya adalah 37 derajat, G-nya 10 meter per second kuadrat. Ditanya adalah A, waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi, B, tinggi maksimum yang dicapai bola, C, kecepatan ketika mencapai titik tertinggi, D, jarak bola jatuh di permukaan tanah. Sejauh bagian A, VY sama dengan min GT ditambah V0 kali sin alfa. A 0 sama dengan min GT tambah V0 sin alfa. GT-nya adalah V0 sin alfa, sehingga T sama dengan V0 kali sin alfa dibagi G. Kita masukkan data yang ada. Jadi T-nya adalah 30 sin 37 derajat bagi 10. Jadi 15 kali 0,6 dibagi 10. Maka T-nya adalah 3 kali 0,6. T-nya adalah 1,8 sekon. Bagian B, Hmax itu V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta dibagi 2 kali G. Jadi 30 kuadrat sin pangkat 2 37 derajat per 2 kali 10. Jadi 900 dikali 0,6 kuadrat dikali 20. Lalu kita hitung 45 dikali 0,36, hasilnya 16,2 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai bola itu adalah 16,2 meter. C ya, VY max itu 0, lalu Vx max itu rumusnya V0 cos alfa derajat. Masukkan data yang ada. Jadi 30 dikali cos 37 derajat, jadi 30 kali 4/5, jawabannya adalah 24 meter per second. V total rumusnya Vx kuadrat ditambah V kuadrat diakarkan. Masukkan data yang ada. Vx max-nya itu tadi adalah 24. Ya, ditambah 0 kuadrat, jadi tetap Vt-nya adalah 24 meter per second. Bagian Dx max atau jarak terjauh yang dicapai bola ketika menyentuh tanah. Rumusnya V0 kuadrat dikali sin 2 theta bagi G. 30 kuadrat dikali 2 sin theta cos theta per 10. 900 dikali 2 kali sin 37 dikali cos 37 per 10. Jadi jawabannya 180 dikali 3/5 kali 4/5. X max-nya adalah 86,4 meter. Cakep. Kita berpindah ke nomor 2 ya. Nomor 2B, halaman 63, fisika kelas 11 bab 2, kinematika gerak. Soalnya adalah pesawat terbang yang sedang menukik membentuk sudut 30 derajat dengan bidang horizontal dan bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Pada ketinggian 180 meter dari tanah, pesawat menjatuhkan sebuah benda. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, hitunglah waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai ke tanah.
Kita jawab ya, tetanya 30 derajat, Vx-nya adalah 50 meter per second, dan V0Y-nya adalah 0. Ketinggiannya H 180 meter. G-nya 10 meter per second kuadrat, ditanya adalah T ya, waktu mencapai titik ter. Ya. Waktu mencapai bola ketika mencapai tanah. Dijawab V0 itu V0 sin 30. V0-nya 50 kali sin 30 1/2 jadi 25 meter per second. Waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah bisa kita cari dengan rumus berikut. H sama dengan V0Y dikali T ditambah 1/2 GT kuadrat. Masukkan data yang ada, H-nya 180 sama dengan 25 ya, V0Y-nya tadi 25 dikali T tambah 1/2 G-nya itu 10 dikali T kuadrat. Jadi 180 sama dengan 25T ditambah 5T kuadrat. Kita jadikan bentuk mempersamaan kuadrat, jadi T kuadrat ditambah 5T dikurang 36 ya, semuanya ini dibagi 5 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, T tambah 9 dikali T kurang 4 sama dengan 0. Maka diperoleh T sama dengan min 9 atau T sama dengan 4 second. T min 9 itu tidak memenuhi karena waktu selalu bernilai positif, jadi jawabannya adalah T sama dengan 4 second. Jadi waktu yang dibutuhkan benda untuk sampai di tanah adalah 4 second ya. Semoga bermanfaat. Positive think, like, subscribe, post, promote, share, komentar yang baik. Mari menabur benih kebaikan setiap saat. Yomat 081356144015. Salam sukses selalu untuk kita semua dan selamat belajar. Cakep, sarang hiu.